Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya jelas ya. Baik, kita lanjut pertanyaan dari kajian kemarin. Jadi kemarin itu kan Pak Tuntun nanya, bagaimana caranya agar saat ujian itu iman kita tidak naik dan turun. Ini kan penting kan Bapak Ibu ya? Karena Bapak Ibu pasti mengalami kadang-kadang di uji itu kalau lagi memang kita naik imannya bisa. Tapi kadang-kadang kalau lagi kondisi turun sensitif apa kan akhirnya jadi masalah. Suami bercanda aja jadi dianggap serius, betul? Itu gara-gara karena kondisi-kondisi iman kita mungkin kadang-kadang stabil, kadang-kadang tidak. Berarti pertanyaannya, apa yang Al-Quran sampaikan agar saat diuji itu selalu iman Bapak Ibu itu bisa selalu stabil kan begitu ya? Ternyata Al-Quran sampaikan di surat 23 surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2 supaya keimanan kita tuh minimal bisa stabil. Gimana caranya? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, Siapa orang yang beriman itu? yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti sebenarnya cara menstabilkan iman kita, Allah memberikan caranya salah satunya kenapa? Sholatnya harus khusyuk. Karena sholat itu selain mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, lalu perintah Allah, ternyata sholat juga bisa menstabilkan keimanan. Ya, sholat apa yang kira-kira bisa lebih stabil untuk menstabilkan keimanan kita? Allah berfirman juga di surat 73 ayat 6. Surat Al-Muzammil surat 73 ayat 6 itu bisa benar-benar menstabilkan dan menguatkan jiwa kita. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Nah, jadi ternyata sholat dan untuk menguatkan jiwanya adalah dalam sholat tahajud. Ya, cuman pertanyaan saya, sholat seperti apa yang membuat keimanan kita bisa stabil? Tadi sudah disampaikan di 23 ayat 2 apa? Yang khusyuk di dalam sholatnya. Dan kenyataannya kan kadang-kadang, mohon maaf ya, Bapak Ibu tuh ketika sholat tuh kadang-kadang merasa nyaman atau enggak sih? Atau pikirannya jalan-jalan? Nah itu, jadi yang membuat Bapak Ibu nggak nyaman dalam sholat itu adalah saat sholat, tapi pikiran kita jalan. Nah ini yang kita perbaiki ya. Baik, sholat meskipun misalnya sebagai perintah Allah atau penggugur kewajiban, tapi ternyata Allah pun menjanjikan sholat itu yang benar sebagai penolong. Ya, kita buka di Al-Baqarah ayat 45, kan? Jadi semua itu berkaitan ya Bapak Ibu ya, antara Al-Quran dan kehidupan kita sebenarnya semua berkaitan. Apa kata Allah? Dan mohonlah pertolongannya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus, Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. jadi Allah kenapa sih selalu bilang khusyuk, khusyuk, khusyuk? Karena ternyata apa? Kekhusyuan itu menimbulkan ketenangan. Kekhusyuan itu menimbulkan kekuatan jiwa kita. Kekhusyuan itu menimbulkan keimanan kita semakin stabil. Dan kalau Bapak Ibu semakin khusyuk, maka dalam hadisnya apa? Ketika seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatannya akan menjadi baik. Tapi kalau buruk, maka akan buruk semua amal perbuatannya. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Jadi mari sekarang kita perbaiki bagaimana kualitas sholat kita. Dan tolong dijawab ya. Berarti kalau kualitas sholat kita semakin baik, artinya berefek nggak sama kehidupan kita? Nah itu. Jadi silahkan nanti dirasakan ya. Mudah-mudahan habis haji ini Bapak Ibu semakin bisa merasakan iya ya. Sebenarnya permasalahan apapun itu kalau sholatnya baik semua jadi baik. Ya. Baik, kita akan mulai bagaimana memperbaiki kualitas sholat kita. Tolong dijawab Bapak Ibu. Sholat yang benar itu secara aturannya itu menggunakan jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Jasmani dan rohani. Bapak Ibu selama ini ketika sholat jasmani dan rohani atau jasmani dan pikiran? Nah, rohaninya kemana? Jalan-jalan. Jadi nggak cukup saja ya. Saya pikirnya kalau jalan-jalan tuh ke pasar kakiah saja. Ternyata pikiran juga jalan-jalan. Baik, berarti sekarang kata kuncinya adalah bagaimana agar saat sholat rohani kita juga ikut sholat. Kan begitu ya? Bagaimana caranya Bapak Ibu kemarin sudah dijampaikan belum? Supaya rohani kita sholat?
Surat 17 ayat 110. Ini saya yang merefresh pelajaran yang kemarin, tapi nanti kita masuk pelajaran yang baru ya. Tapi biar yang di Zoom ini juga tahu bagaimana caranya sholat kita agar baik. Surat 17, surat Al-Isra, ayat 110. Silakan. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, Baik. dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Terus, Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan jangan pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua. janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya, tapi posisinya harus di tengah-tengah. Tolong dijawab ya Bapak Ibu. Sholat itu kan hanya dua kegiatan, yaitu gerakan dan ucapan. Yang melakukan gerakan siapa Bapak Ibu? Jasmani kita. Yang melakukan ucapan, ruhani kita. Bukan pikiran ya. Jadi tolong pikirannya nanti tanda kutip di dikunci dulu. Ya bukan dikunci ya. Pokoknya nanti dulu ya. Pokoknya sekarang tugas Bapak Ibu adalah bagaimana agar ruh kita sholat ya. Ternyata kata kuncinya ruh kita sholat apa? Melakukan ucapan. Bapak Ibu taunya mengucap dari mana? Terdengar di telinga. Jadi fokusnya sekarang di telinga ya. Kita akan praktekkan, ini sebelum kita kelanjutan, telinga kita hanya fokus mendengarkan ucapan dari ruh kita. Jadi ruh mengucapkan lewat mulut, ya, dan didengarkan di telinga. Tapi tolong nyaman ya, ini saya tambah. Tolong harus nyaman. Jadi jangan tegang gitu, misalnya, nggak usah tegang gitu ya, nggak usah ya. Tolong nyaman aja. Nyaman tuh ngerti nggak? Nyaman tuh kayak gini lah misalnya. Ini saya kasih contoh. Tapi telinga kita fokus mendengarkan. Oke, bisa ya? Baik. Jadi mata melihat tempat sujud, tapi tolong nyaman ya. Telinganya fokus mendengarkan yang disampaikan. Bisa ya? Coba, sekarang kita praktekkan. Satu ayat dulu. Ini perhatikan saya dulu ya. Ini saya mau dengan nyaman, saya nyaman ini. Mata saya melihat, telinga saya itu fokus mendengarkan, tapi nyaman ya, lihat ya. Dan kalau nyaman tuh harus tumanina. Kalau tergesa-gesa tuh nggak nyaman. Saya tanya, Bapak Ibu kalau tergesa-gesa nyaman nggak rasanya? Nah, jadi tenang ya, dengerin telinganya ya, telinganya fokus ya, nggak usah dulu mikirin artinya ya. Nih Rohim, senyaman mungkin ya, siap, kita buktikan ya. Telinganya fokus mendengarkan bacaannya, siap. Satu, dua, tiga, silahkan sampaikan nyaman, silahkan. Jalan-jalan nggak? Bisa ya, kayak gitu ya? Coba sekarang baca Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas. Tapi nyaman juga ya, nyaman tuh gini. Tahulah masing-masing yang aman gimana ya. Tapi telinganya fokus mendengarkan ya. Baik, siap. Baca Al-Ikhlas ya. Satu, dua, tiga. Senyaman mungkin. Dengarkan telinganya, silakan. Nah, nyaman, nyaman, nyaman. Nah, bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Nah, jadi coba nanti itu dipraktekkan. Dan yang terpenting itu nanti dirasakan. Nanti dirasakan, nanti dirasakan. Paham ya? Bisa ya? Jadi tenang, nyaman, dirasakan. Bisa ya begitu ya? Nah, sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, ya. Oke. Silakan tadi dibaca dulu surat 29 ayat 45. 29 ayat 40. Apa kata Allah? 45 tadi. Ya. Ini nanti Bacalah, insya Allah kita di transit akan lebih fokus lah. bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, Terus, dan laksanakan sholat. terus. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tolong dijawab, yang namanya mencegah itu sebelum atau sesudah? Sebelumnya? Sekarang gini, misalnya anggaplah Bapak Ibu tadinya misalnya mau dizolimi orang.
Atau misalnya mau ada bencana. Terus Bapak Ibu sholat duha 2 rakaat. Atau misalnya sebelum pergi sholat subuh misalnya ya. Tapi dengan kondisi sholat yang seperti tadi disampaikan ya. Tenang, nyaman gitu kan, khusyuk. Kira-kira kalau mencegah jadi nggak musibahnya? Nah itu maksud saya. Ternyata sholat itu sebagai penolong, tameng kita di dalam menjalani hidup, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan bayangkan, misalnya Bapak Ibu, misalnya suaminya sholatnya seperti tadi, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti suami mau bohong jadi nggak? Istri mau bohong jadi nggak? Ternyata terbukti juga dengan sholatnya yang baik, keluarganya pun jadi harmonis. Jadi efek dari sholat itu ternyata kepada semua Bapak Ibu. Makanya gampang kalau orang yang lihat sholatnya baik, berarti semua perbuatan amal perbuatan dia akan jadi baik. Sholatnya buruk, maka semua tingkah laku dia akan menjadi buruk. Ustadz, tapi ada orang yang sholat tapi kelakuannya masih buruk, ada nggak? Ya. Berarti sholatnya selama ini jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran. Silakan. Karena kalau ruhaninya sholat, dia akan menjadi menguasai jiwanya, pasti tidak akan menjadi buruk, Pak. Jadi kenapa orang sholat tapi masih korupsi? Pasti dia belum sholat, tapi secara penggugur kewajiban mungkin dia menggugurkan. Tapi secara jiwa sholatnya mungkin belum sholat. Padahal amalan yang pertama kali dihisab apa adalah sholat. Nanti yang ditanya sholat jasmaninya atau ruhaninya? Ruhaninya yang ditanya. Maka ketika kita mulai ruhani kita biasa sholat, insya Allah akan tercermin dari praktek kita dan tingkah laku. Jelas ini Bapak Ibu ini? Baik, ada pertanyaan nggak ini? Silakan, silakan Pak. Jasmani dan rohani ya. Ya, ya. Pikiran betul betul. Ah, ah, betul. Nah, ah. Ah, ah. Mm-mm. Mm-mm. Fokus ya. Mm-mm. Oke, baik, bagus ya. Sekarang kita buktikan siapa yang sebelahan. Oh, oke, Bu Tanti sama Bu siapa ini? Bupati ya. Baik, coba Bu Tanti sama Bupati baca masing-masing, tapi fokus ke telinga masing-masing ya. Terganggu nggak ya? Cukup terdengar di telinga masing-masing. Langsung praktek ya Pak ini ya, biar Bapak paham ya. Coba baca Al-Ikhlas dua-duanya, tapi cukup terdengar di telinga masing-masing. Terganggu nggak kanan kirinya? Coba ya, praktek ya. Nyaman ya, siap ya. Ini langsung praktek aja Pak. Satu, yang samping-sampingan ya. Dua, tiga. Coba baca Al-Ikhlas. Coba. Tenang aja, nyaman. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Coba. Silahkan. Baik, keganggu nggak kanan kiri? Keganggu nggak Bu? Nggak akan keganggu Pak, karena fokusnya kepada telinganya masing-masing. Insya Allah. Dan Bapak nanti yang Bapak Ibu yang tahu ya, sedengar masing-masing ya. Jadi memang beda-beda. Maksud saya itu saya praktekkan begini biar langsung praktek Pak. Ya, jadi nanti bisa dirasakan. Saya juga coba Mas Rial sama saya ya. Gampang ya. Saya misalnya baca Al-Ikhlas, dia baca Al-Ikhlas. Itu tuh kita udah nggak akan dengerin omongan orang. Pasti kita hanya fokus dengan apa yang kita dengar. Nanti dipraktekannya Pak ya. Coba. Tapi ada yang sampingnya kencang Ustadz misalnya ya. Biasanya kalau berjamaah misalnya di zuhur sama asar ya. Zuhur sama asar kan biasanya karena bacanya masing-masing. Itu kan ada yang samping kencang biasanya ya. Betul nggak? Tapi Bapak coba aja. Bapak coba dengerin telinga masing-masing sekeras apapun biasanya nggak akan dengar. Oke, saya buktikan dulu dah. Mas Rial baca Al-Ikhlas ya. Nanti saya akan ngomong. Silakan ya, siap ya. Relax, dengerin telinganya ya, siap ya.
1, 2, 3. Silahkan. Besok, insya Allah, saya akan pindah ke hotel transit. Baik, Mas Ariel, saya ngomong apa? Besok. Nah, ngerti nggak? Jadi kalau kita sudah fokus dengan telinga masing-masing, padahal saya kencang nggak tadi ngomong. Dia aja nggak akan fokus, dia akan dengar. Cuman besok doang, tapi kan lanjutnya nggak tahu kan? Jadi gitu Pak. Jadi kenapa harus sholat itu fokus mendengarkan telinga masing-masing? Karena ketika kita fokus ke telinga masing-masing, itu suara yang keluar itu dari orang lain itu nggak akan kedengar, kita akan fokus. Makanya saya sering uji coba tuh gitu kalau di masjid apa? Coba yang satu baca tapi dengarkan telinga, terus saya ngomong kencang, meskipun kedengaran tapi nggak akan konsen ke omongan saya. Dia tetap akan konsen kepada bacaannya masing-masing. Itu cara teknik supaya Bapak Ibu mudah. Nanti ini kan sholat tahap pertama ya. Tahap keduanya nanti saya bahas di hotel transit ya. Biar Bapak Ibu fokus kan di hotel transit. Insya Allah nggak ada kerjaan kan. Nanti kita ngaji aja. Gitu. Jelas apa ya? Jadi ini salah satu prakteknya. Nanti pikiran buat apa nanti saya praktekkan itu di tahap kedua ya. Tapi minimal sekarang Bapak Ibu konsentrasi dengan telinganya masing-masing. Insya Allah. Jelas apa ya? Bagus pertanyaannya. Baik, ada lagi di Zoom? Oh, iya, silakan. Oh iya itu kan kalau secara fikihnya udah pasti ya. Yang saya tanamkan tuh gini, banyak jamaah tuh curhat, saya udah sholat Ustadz, tapi kok masalah saya begini, hidup saya begini. Berarti sholat itu hanya menggugurkan kewajiban atau jadi penolong kalau begitu? Kan kalau sholat tepat waktu itu pasti, sholat berjamaah itu pasti. Tapi banyak orang yang masih begitu, masih curhat. Karena masalahnya kok begini, saya udah sholat kok hidup saya masih begini. Ternyata yang dia lupa kualitas sholat pun harus diperbaiki. Tolong dijawab. Misalnya Bapak Ibu punya masalah. Terus Bapak Ibu sholat hajat 2 rakaat dengan praktek yang tadi ya. Terus masalahnya selesai. Punya masalah lagi, sholat hajat 2 rakaat, masalahnya selesai. Kira-kira jadinya sholat itu jadi kewajiban atau kebutuhan? Kenapa kebutuhan? Bukan karena Bapak Ibu merasa sholat Bapak Ibu itu benar-benar jadi penolong. Ini banyak orang sholat tapi tetap bingung, tetap pusing sama masalahnya. Terus sama yang nggak sholat, terus bedanya apa? Jadi sholat itu adalah tolak ukur. Bagaimana hidup kita jadi baik atau tidak. Sholatnya apa? Satu sebagai penggugur kewajiban, yang kedua sebagai penolong sesuai dengan janji Allah di surat Al-Baqarah ayat 4. Sholat seperti apa? Yang khusyuk di dalam sholat. Jadi silakan Bapak Ibu menjalani ibadah sholat, tapi tolong ditingkatkan ya. Kalau pikirnya misalnya sholat berjamaahnya ya pasti gitu kan. Tepat waktunya pasti. Cuman pertanyaannya apakah hanya menggugurkan atau sebagai penolong. Nah itu yang Bu Tanti harus sampaikan. Aduh gimana nih masalah saya pusing lah. Terus sholat kamu selama ini kemana? Kok saya nggak ditolong-tolong masalahnya? Terus sholat kamu selama ini kemana? Karena salah satu fungsinya sholat itu sebagai penolong. Kok dia orang sholat tapi tetap korupsi? Nah terus sholatnya seperti selama ini kemana? Ternyata yang sering orang lupa, sholat itu harus menggunakan jasmani dan ruhani. Cirinya bagaimana? Telinga kita fokus mendengarkan dengan nyaman atau tumanina. Berarti dari pikiran yang selama ini kita fokus di pikiran, digeser ke telinga. Kan mudah ini simpel. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Baik, ada lagi pertanyaan? Nah, jelas? Berarti nanti cirinya Bapak Ibu sholatnya mulai baik gimana? Masalahnya mudah terselesaikan. Betul? Rezekinya akan menjadi lancar. Ada nggak hubungannya sholat sama rezeki? Surat 20 ayat 132. Pasti ada hubungan. Sholatnya baik, semua jadi baik kan? Harusnya. Berarti suaminya jadi baik nggak? Istrinya jadi baik nggak? Coba aja dari sholat. Silakan. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Perintahkanlah keluargamu mengerjakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Tergesa-gesa atau tumanina? Harus tumanina ya. Maka apa yang Allah janjikan terus? Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Tuh. Kamilah yang memberi rezeki padamu. Berarti dicukupkan nggak nanti? Ketika Bapak Ibu sholat duha dengan kekhusyuan, maka doa Bapak Ibu dikabulkan. Karena doa yang mustajab itu di dalam sholat atau di luar sholat?
Jadi tolong nanti pas duduk di antara dua sujud Bapak Ibu ya, tolong tumanina. Bacanya tenang dan Bapak Ibu benar-benar memohon. Berarti apa? Rabbi firli, tenang, warhamni. Jadi pada saat duduk di antara dua sujud itu Bapak Ibu tuh baca atau doa harusnya? Doa. Harusnya doa. Selama ini Bapak Ibu waktu duduk di antara dua sujud baca atau doa? Nah, tolong ya, nanti sholat duha benar-benar munculkan rasa mau berdoa. Ini saya mau berdoa. Ya Tuhanku, ampunilah saya. Rabbi gfirli. Kasihanilah saya, warhamni. Tutup aib saya, wajibuni. Itu kita berdoa loh Bapak Ibu, bukan baca. Angkatlah derajat saya, warfani. Berilah saya rezeki, warzukni. Berilah saya petunjuk, wahdini. Berilah saya kesehatan, wa'afini. Maafkanlah saya, wafwani. Kalau Bapak Ibu doa, benar-benar doa 17 kali dalam setiap sholat, harusnya dikabulkan ya? Karena doa mustajab itu di dalam sholat. Makanya sholat itu pasti berhubungan dengan rezeki, kesehatan, ya, ekonomi, dan lain-lain. Makanya sholatnya baik, semua amal perbuatan jadi baik. Jadi sebenarnya Allah itu sudah ngasih kesejahteraan kepada Bapak Ibu lewat sholatnya. Cuman selama ini orang nggak sadar karena sholatnya hanya menggugurkan kewajiban. Padahal yang benar itu selain menggugurkan kewajiban harusnya sebagai penolong. Oh saya udah sholat tapi nggak ditolong-tolong. Nah evaluasi lagi. Pasti ada yang salah dalam sholat. Oh saya udah sholat tapi rezekinya masih seret. Cek lagi. Pasti ada yang kurang di situ. Oh, ternyata satu tidak menggunakan ruhani. Oh, yang kedua ternyata tidak berdoa, malah membaca saja. Begitu. Jadi gampang ya kalau ingin mengevaluasi salah kita di mana, berarti perbaiki apa? Sholatnya dulu. Kan sering orang Bapak Ibu menyampaikannya, kalau engkau ingin memperbaiki hidup, maka perbaiki dari... Nah itu tuh bukan slogannya. Itu tuh harus dipraktekkan dan dibuktikan ya. Benar nggak kalau sholat kita baik, semua jadi baik? Harusnya begitu. Berarti untuk semua masalah-masalah yang dihadapi, konsentrasilah mulai perbaiki sholat. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya biasa itu dulu. Intinya, coba tolong Bapak Ibu hidup ini cuma sekali. Ya, Allah juga sudah mengatakan dalam firman-Nya bahwa sholat itu jadi penolong, sholat itu membukakan rezeki, sholat itu merubah dari yang tidak baik semua amalannya menjadi baik. Jadi tolong jangan disia-siakan. Paling juga kalau dengan sholat tumanen yang gini paling nambah 2 menit atau 3 menit. Misalnya 4 rakaat, biasanya Bapak Ibu, misalnya 4 atau 5 menit. Ya ditambah dengan begini paling jadi 7 menit, 8 menit. Tapi kan sebenarnya itu juga singkat ya. 8 menit dibanding Bapak Ibu misalnya ngobrol, gosip kan juga bisa berjam. Paham ya? Jadi kenapa kita selama ini mungkin kurang dapat pertolongan Allah atau misalnya masalah kita masih sulit? Salah satunya penyebabnya apa? Kualitas dari sholat kita. Ya, ingat ya. Jadi yang saya bahas ini adalah ruhnya, jiwanya ketika kita sholat. Karena sholat yang benar itu harusnya penuh. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya resto sudah dibuka. Kita makan lagi sarapan. Kita sarapan seperti biasa, ya Bapak Ibu. Oh silakan silakan Pak ya. Ya. Ah, rohani ya. Nanti itu tahap kedua Pak. Pokoknya sekarang yang pertama, saya itu merubah cara berpikir dulu. Yang tadinya konsentrasinya di pikiran, itu dirubah ke ruh. Makanya di pikiran digeser ke telinga. Makanya tadi saya bilang ke Bapak Ibu suruh fokus di telinganya dulu kan. Pokoknya telinga mendengarkan dulu, nggak usah mikirin artinya. Tapi telinganya fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Nanti di Hotel Transit saya bahas yang tahap keduanya nanti. Karena tahap kedua itu pasti berhubungannya sama rasa. Karena sholat yang benar itu harusnya merasa diawasi oleh Allah. Nah itu nanti ada hubungannya di sini. Yang penting Bapak Ibu alatnya benar dulu. Karena ternyata ketika saya cek, biasanya ketika saya kajian pertama kali, saya tanya sholat itu jasmani dan ruhani, kebanyakan orang sholatnya jasmani dan pikiran. Makanya Bapak Ibu kalau jasmani dan pikiran, kalau hilang kunci pengen ketemu ngapain? Sholat, pasti ketahuan. Ini di mana ya? Oh iya. Jadi dibenerin dulu itunya apa ya?
Yang benar itu artinya jasmani dan ruh kita. Cirinya apa? Telinganya fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Dan harus nyaman, Pak. Pokoknya kalau tergesa-gesa pasti lari. Harus nyaman. Makanya tumaninah dimasukkan dalam rukun sholat. Ya. Kan rukun itu sesuatu yang wajib dijalani. Salah satu rukun sholat yang terpenting yang orang sering tinggalkan adalah tumaninah. Padahal tumaninah itu adalah salah satu rukun sholat. Tumaninah itu apa? Berhenti sejenak atau tidak tergesa-gesa. Cirinya apa? Tenang ketika kita menjalankan ibadah sholat. Jadi kalau tergesa-gesa itu pasti itu dari setan. Kunci hilang itu dari siapa? Setan. Jadi yang benar itu sholat mempengaruhi masalah kita atau masalah kita mempengaruhi sholat. Enggak, yang benar itu sholat mempengaruhi masalah atau masalah mempengaruhi sholat. Harusnya sholat mempengaruhi masalah. Karena sholatnya baik, semua jadi baik kan? Selama ini Bapak Ibu sholat mempengaruhi masalah atau masalah mempengaruhi sholat? Ah, ini perbaiki ya. Jangan begitu ya. Iya, masa kita udah bertahun-tahun sholat masih masalah mempengaruhi sholat. Harusnya sholat mempengaruhi masalah. Akhirnya semua masalah jadi mudah, jadi baik gara-gara dari sholat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, jamaah Jum, ada yang nanya? Atau ini YouTube atau video aja? Ini Zoom. Oh, Zoom ya. Oke, mungkin Tidak ada yang jamaah. tanya. Nggak ada ya? Tidak ada. Baik, terima kasih. Pokoknya nanti kita di Hotel Transit akan banyak kajian begini Pak, memperbaiki, menyiapkan diri kita supaya pas di Arafah pulang itu benar-benar ada perubahan ya dalam diri kita. Sehingga nanti orang tuanya kaget, kok anak saya jadi begini. Tapi lebih baik bukan lebih jelek. Kok suami saya jadi berubah, kok istri saya jadi berubah. Akhlaknya, suami istrinya tetap itu. Paham ya, Bapak Ibu ya? Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.